Bahasa Inggris bareng Miss Ain. Pada kesempatan kali ini Miss Ain akan membahas tentang simple present tense. Jadi kebetulan sekali simple present tense ini ada di pelajaran kelas 8 chapter 7. Di sini Miss Ain akan membahas tentang apa itu simple present tense, how to use it, bagaimana cara penggunaannya, when it is used, dan kapan simple present tense itu digunakan. Mau tahu seperti apa penjelasannya? Simak terus videonya ya. Simple present tense adalah jenis tenses yang digunakan untuk berbicara mengenai tindakan atau peristiwa yang berulang kali atau permanen, pernyataan atau suatu hal yang selalu benar. Simple present tense digunakan untuk yang pertama yaitu menyatakan hal yang permanen. Contoh kalimatnya, we live in New York. Kami tinggal di New York. Di sini menjelaskan tentang di mana kamu tinggal, bukan? Dan tinggal di sini bukan hanya dalam kurun waktu yang singkat, tetapi untuk waktu yang lama. Artinya kata live di sini most of the time. Sebagian besar waktu kamu yaitu ada di New York, tempat tinggal kamu. Contoh yang kedua yaitu he works at a bank. Dia bekerja di sebuah bank. Ini berarti membicarakan tentang pekerjaan dia yang bersifat tetap, bukan temporary job ya. Bukan pekerjaan yang hanya untuk sementara waktu. Tapi he works at the bank most of the time. Penggunaan simple present tense yang kedua yaitu untuk menyatakan kebiasaan atau hal yang secara berulang-ulang dilakukan atau yang dikenal dengan routines. Contohnya yaitu I wake up at 6 o'clock every day. Saya bangun jam 6 setiap hari. Ini berarti bahwa di jam 6 setiap harinya saya selalu bangun di jam yang sama. Contoh yang kedua yaitu I go to sleep at 11 o'clock. Saya pergi tidur jam 11. Artinya setiap jam 11 saya punya kebiasaan tidur di jam yang sama. Penggunaan simple present tense yang ketiga yaitu fact, yaitu menjelaskan tentang fakta yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Contohnya, the sun rise in the east. Matahari terbit dari timur. Ini merupakan kebenaran umum ya, yang artinya semua orang tahu dan tidak ada yang bisa membantah bahwa matahari itu selalu terbitnya dari timur. Contoh nomor 2 yaitu the sun sets in the west. Matahari terbenam di ufuk barat. Ini juga merupakan kebenaran umum ya, yang artinya bahwa setiap hari itu matahari selalu terbenam di ufuk barat dan semua orang pun tahu tentang hal itu. Generic truth. Penggunaan simple present tense yang keempat yaitu adalah schedule, untuk menyatakan kapan kegiatan itu terjadi secara terjadwal. Contohnya, our class start at 9 o'clock. Jadi setiap jam 9 kelas itu dimulai ya, tapi dengan catatan sudah ada dalam jadwal. Dan contoh yang kedua yaitu the flight leave at noon. Penerbangan berangkat pada siang hari, yang artinya setiap di siang hari penerbangan itu ada jadwalnya ya, bukan hanya di saat ini saja, tapi di setiap siang pun ada penerbangan ya, dan dengan catatan sudah terjadwal sebelumnya. Penggunaan simple present tense yang kelima yaitu adalah frekuensi. Frekuensi yaitu ukuran jumlah terjadinya sebuah peristiwa dalam satuan waktu atau seberapa sering kejadian itu terjadi. Frekuensi juga kerap dikenal sebagai adverb of frequency, yang artinya kata keterangan frekuensi. Adverb of frequency ada 5, yaitu never 0%, rarely 10-20%,
often 50%, sometimes 70%, always 100%. Contoh kalimatnya yaitu she always takes a bus. Dia selalu naik bus. Artinya dia setiap hari selalu naik bus ya. Jadi selalu. Nah, itu sudah kemungkinan 100% ya. Bisa jadi kita menggunakan never. She never takes a bus. Artinya dia tidak pernah naik bus. Jadi dia di sini, dia perempuan tidak pernah sama sekali naik bus. Dan juga bisa menggunakan contoh adverb of frequency lainnya ya. Misalnya sometimes. She sometimes takes a bus. Dia kadang-kadang naik bus. Atau she rarely takes a bus. Dia jarang naik bus. Nah, ini adalah rumus dari simple present tense ya. Ada yang positif, negatif, dan interrogatif. Untuk yang positif ada subjek, I, you, we, they, he, she, it, plus verb 1. Di situ ada akhiran s atau es. Ini khusus untuk kata kerja pada orang ketiga, he, she, it, plus objek. Untuk yang pola negatif ada subjek plus do atau does. Do untuk I, you, we, they, sedangkan does untuk he, she, it. Jangan lupa ada not di belakang, plus verb 1 plus objek. Untuk yang interrogatif ada do atau does plus subjek plus verb 1 plus objek. Nah, di sini masuk kepada contoh kalimat ya. Nomor 1. I work at a bank. Kalau menggunakan I, kalau menggunakan you work at a bank, atau we work at a bank, atau they work at a bank. Ingat, kalau subjeknya I, you, we, they, tidak ada penambahan s di belakang verbnya. Sedangkan kalau menggunakan subjek he, she, it, kita pakai s atau ada penambahan s di belakang verb. Contohnya, he works at a bank, atau she works at a bank, atau it works at a bank. Nah, itu ya. Itu ada penambahan s kalau kata kerjanya pada orang ketiga. Nah, itu sudah jelas ya. Bentuk spelling kata kerja pada orang ketiga she, he, it tergantung dari akhiran kata kerja verb tersebut. Nah, ini nanti kita bahas ya di part selanjutnya. Di sini kita akan bahas verb, akhiran verb ya pada orang ketiga, yaitu untuk kata kerja yang berakhiran o, ch, sh, x atau z, tambahkan es di belakang. Contohnya, go menjadi goes, catch menjadi catches, wash menjadi washes, kiss menjadi kisses, box menjadi boxes, fix menjadi fixes. Nah, di sini yang menjadi penanda yaitu akhiran dari kata kerja atau verb sendiri itu akhiran hurufnya apa? Misalnya O atau CH, SH atau X atau Z, kita tinggal tambahkan ES di belakang. Itu ya, mudah sekali bukan? Lalu kita bisa mengaplikasikannya ke dalam sebuah kalimat. Misalnya, I goes to Surabaya, atau she washes a dishes, he kisses a dog, dan lain sebagainya. Kalian bisa membuat contohnya sendiri ya, sesuai dengan aturan yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya aturan yang nomor 2 pada verb pada orang ketiga ya. Yang pertama, untuk kata kerja verb yang berakhiran konsonan y, hilangkan y dan tambahkan ies. Contohnya, contoh verbnya yaitu carry menjadi carries, study menjadi studies, worry menjadi worries, marry menjadi marries. Nah, perhatikan baik-baik, di belakang verb itu ada akhiran y ya. Nah, di depan y ada huruf konsonan, jadi kita tinggal hilangkan y-nya lalu kita rubah menjadi ies di belakang. Nah, seperti itu ya. Untuk contoh kalimatnya, misalnya carry, kita menggunakan verb carry. Contohnya, she carries a bag. Atau study ya, she studies English. Terus yang worry, she worries about me. Nah,
dan seterusnya. Kalian bisa membuat sendiri contoh-contoh yang lain ya. Lanjut kepada aturan yang ketiga. Sedangkan untuk kata kerja yang berakhiran vokal Y cukup tambahkan S. Contoh verbnya play menjadi plays, say menjadi says, enjoy menjadi enjoys. Perlu diingat bahwa di depan huruf Y ada huruf vokal yaitu A, bisa O, bisa I, bisa U ya. Nah, di situ kita tinggal menambahkan S saja di belakang verbnya. Cukup gampang bukan? Nah, untuk kalimatnya kalian bisa membuat sendiri, bisa membuat latihan sendiri ya untuk pemahaman kalian. Nah, di part ini saya akan membahas tentang rumus kalimat yang nominal ya, yang artinya tidak menggunakan kata kerja. Di sini polanya ada yang positif, negatif, dan interrogatif. Untuk yang positif ada subject plus to be. To be-nya itu ada am, is, are plus non-verb. Non-verb ini artinya tidak menggunakan kata kerja. Untuk yang negatif ada subject plus to be, am, is, are plus not plus non-verb. Untuk yang pola interrogatif atau pertanyaan ada to be, am, is, are plus subject plus non-verb. Perlu saya tekankan lagi bahwa non-verb itu artinya kita tidak menggunakan verb ya. Kita cukup menggunakannya adjektif, bisa nouns, bisa pronouns, atau times. Maksudnya keterangan waktu. Untuk subjek I kita menggunakan to be am. Untuk subjeknya you, we, they kita menggunakan are. Sedangkan untuk subjek he, she, it kita menggunakan is. Nah, itu jelas sekali ya penggunaan masing-masing subjek dan to be-nya juga. Kemudian kita beralih kepada contoh kalimatnya ya. Kalimat yang pertama, I'm headache, saya sakit kepala. Bentuk negatifnya, I'm not headache, saya tidak sakit kepala. Bentuk interrogatifnya, am I headache, apakah saya sakit kepala? Nah, untuk yang kalimat nomor 2, yang positif, she is beautiful and smart. Dia cantik dan pintar. Kalimat negatifnya, she is not beautiful and smart. Dia tidak cantik dan pintar. Interrogatifnya, is she beautiful and smart? Apakah dia cantik dan pintar? Nah, untuk kalimat yang terakhir, he is popular man in the class. Dia adalah pria populer di kelas. Bentuk negatifnya, he is not popular man in the class. Dia bukan pria populer di kelas. Bentuk interrogatifnya, is he popular in the class? Apakah dia pria populer di kelas? Bagaimana? Sudah menyimak videonya? Semoga penjelasan tentang simple present tense tadi menambah pengetahuan buat kalian semua, khususnya adik-adik yang saat ini sedang duduk di bangku sekolah menengah pertama dan sederajat. Jika kalian suka videonya, silahkan like dan share pada teman-teman kalian, dan silahkan berikan komentar pada kolom komentar berupa kritikan dan saran. Dan juga jangan lupa subscribe ya, agar saya termotivasi untuk membuat video-video